Rina tidak bisa tidur. Matanya terjaga sepanjang malam, memperhatikan Alia yang terbaring di tempat tidur dengan wajah penuh penyesalan. Makhluk itu tidak lagi mengganggu mereka, setidaknya untuk malam ini. Namun, ketakutan Rina semakin dalam. Kata-kata Burahayu terus terngiang di pikirannya. Yang dia lahirkan bukan manusia. Rina tahu, mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Sesuatu yang sangat mengerikan telah dilahirkan dalam tubuh Alia. Sesuatu yang tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mencari jawaban di tempat terakhir Burahayu tinggal, di hutan yang terpencil, jauh dari peradaban. Meskipun Rina merasa takut, ia tahu hanya satu orang yang bisa membantu mereka sekarang. Saat sampai di rumah Burahayu, ia terkejut. Rumah itu tampak terbakar sebagian, namun ada sebuah lemari kayu besar yang tidak rusak. Tanpa berpikir panjang, Rina membuka lemari itu dan menemukan sebuah buku tua yang tertutup debu tebal. Di dalam buku itu, Rina menemukan ritual dan penjelasan mengenai susuk yang lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Halaman-halaman buku itu penuh dengan gambar-gambar aneh dan tulisan kuno yang sulit dipahami. Namun, ada satu halaman yang menarik perhatian Rina. Itu adalah ritual pemanggilan makhluk dari dunia lain melalui susuk, yang ternyata telah dilakukan oleh Burahayu. Ritual ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kecantikan atau daya tarik. Susuk yang digunakan dalam ritual ini adalah pemicu lahirnya entitas yang telah lama terkurung dalam dunia gaib. Makhluk itu diberi tubuh manusia untuk menjalankan misinya, menghisap kehidupan orang-orang untuk tumbuh lebih kuat. Tapi untuk menyelesaikan ritual ini, ada syarat yang mengerikan. Makhluk itu harus memakan jiwa-jiwa manusia. Lebih banyak jiwa, semakin kuat kekuatannya. Rina menelan ludah, menyadari kenyataan bahwa Alia adalah korban pertama dari ritual ini. Susuk yang seharusnya memberi kekuatan kepada tubuh Alia, justru memberi jalan bagi makhluk itu untuk hidup. Rina kembali ke rumah kos dengan wajah pucat. Ia segera mencari Alia, yang kini lebih terasing dan aneh. Ketika ia menemui Alia di kamarnya, ia terkejut melihat tubuh Alia yang semakin pucat dan kurus. Alia tidak lagi tampak seperti dirinya. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Rin?" Aku tidak bisa, Alia. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Alia menatapnya dengan tatapan kosong, namun ada sesuatu yang aneh di matanya, sesuatu yang mengancam. "Kamu harus memilih, aku atau mereka." Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras. Makhluk itu muncul, lebih besar dari sebelumnya. Kuku dan taringnya semakin panjang, dan tubuhnya dipenuhi darah. "Ibu, aku sudah lapar," desisnya. Suaranya serak dan mengerikan. Makhluk itu merangkak mendekat. Rina mundur, namun langkahnya terhenti di sudut ruangan. Ia tak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku. Alia berdiri di tengah ruangan, menatap makhluk itu dengan ekspresi kosong. "Aku tidak bisa mengendalikan diriku, Rin. Ini bukan aku. Ini, dia." Alia berjalan pelan menuju makhluk itu. Dan dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku tidak ingin kamu ada di sini. Aku tidak ingin menjadi ibunya." Namun, makhluk itu tidak menghiraukannya. Justru ia semakin mendekat dengan tatapan penuh nafsu, memandang Alia seperti mangsa. Rina berdiri di tempat. Panik. Kekuatan makhluk itu begitu besar, dan dia tak tahu bagaimana cara menghentikannya. Namun, satu hal yang ia tahu, hanya ada satu cara untuk menghentikan ini semua. Rina ingat sesuatu dari buku yang ia temukan di rumah Burahayu. Ada satu cara untuk mengusir makhluk itu, tetapi dengan konsekuensi yang sangat besar. Untuk mengusirnya, salah satu di antara mereka harus mengorbankan hidupnya. Rina menatap Alia yang kini berada dalam pengaruh makhluk itu. Dengan hati yang berat, ia mendekati Alia dan menggenggam tangan sahabatnya. "Aku akan mengorbankan diriku untukmu, Alia. Aku tidak bisa membiarkan kamu jadi monster seperti ini." Tapi sebelum Rina sempat melangkah lebih jauh, makhluk itu menyerang. Lidahnya memanjang, melilit tubuh Rina dan menariknya ke tanah. Namun, Alia, dengan segenap kekuatannya,
berteriak. Tidak, jangan sentuh dia. Alia menatap makhluk itu dengan mata penuh kebencian, dan tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyelimuti tubuhnya. Makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang menghilang. Rina terjatuh ke lantai, terengah-engah. Alia berlutut di sampingnya. Wajahnya kembali seperti dulu, namun matanya penuh dengan penyesalan. Aku berhasil, Rin. Tapi, aku takut. Makhluk itu masih ada, di dalam aku. Hari itu, cuaca terasa aneh. Terik matahari seolah hanya menyinari tubuh mereka yang terjebak dalam bayang-bayang kegelapan. Rina dan Alia duduk di ruang tamu rumah kos yang kini terasa begitu hening. Mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa mengungkapkan apa yang baru saja terjadi. Alia menatap tangan kanannya, mencoba mencari tanda-tanda kehadiran makhluk itu yang mungkin masih ada. Rina tidak bisa menahan perasaan cemasnya. Sesuatu terasa sangat tidak benar. Makhluk itu belum benar-benar pergi. Rina menghubungi teman-temannya, mencari seseorang yang mungkin bisa memberi penjelasan tentang apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu pasti, hingga akhirnya ia menghubungi Tejo, teman lama mereka yang pernah belajar ilmu hitam. Meskipun Tejo pernah menasihati Rina untuk menjauhi dunia gaib, ia tahu bahwa sekarang, hanya Tejo yang mungkin bisa memberi jawaban. Tejo datang malam itu, membawa sebuah kantong kecil berisi garam, daun-daun aneh, dan ramuan lainnya. Apa yang kalian hadapi ini jauh lebih gelap daripada yang kalian bayangkan, Rina, kata Tejo serius, matanya tajam. Makhluk ini tidak akan pergi hanya dengan mengusirnya. Dia akan mencari cara untuk kembali. Rina menatap Tejo dengan cemas. Alia, yang duduk di sudut ruangan, tampak semakin pucat. Makhluk itu, yang pernah menjadi bagian dari dirinya, masih ada di dalam tubuhnya. Dan semakin lama, pengaruhnya semakin kuat. Jadi, kita harus apa sekarang? Tanya Rina. Tejo menggenggam tangan Rina, dengan wajah yang tegas namun penuh keprihatinan. Kalian harus melakukan ritual terakhir. Ritual untuk menghancurkan susuk itu. Namun, satu dari kalian harus rela meninggalkan dunia ini. Malam itu, setelah Tejo menjelaskan lebih lanjut tentang ritual tersebut, Rina dan Alia duduk berdua, merenung. Makhluk itu harus dihancurkan sepenuhnya. Tapi hanya ada satu cara. Alia harus memilih. Apakah dia akan mengorbankan dirinya, atau menyerahkan Rina untuk melakukannya? Rin, aku tidak bisa. Aku tidak bisa membuatmu mengorbankan hidupmu untukku, ujar Alia dengan suara gemetar. Matanya penuh air mata. Rina memegang tangan Alia erat, memandang sahabatnya dengan penuh kasih. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian dalam ini. Alia, kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku akan lakukan apa saja untukmu. Namun, Alia menggenggam tangan Rina dengan keras, seolah tidak ingin melepaskannya. Aku sudah terlambat, Rin. Makhluk itu ada di dalam diriku. Jika aku tetap hidup, semua orang yang aku sayangi akan mati. Aku tidak bisa melarikan diri dari ini. Rina merasa hatinya hancur. Alia begitu menderita, terjebak dalam tubuhnya sendiri. Makhluk itu terus menggerogoti jiwanya, menguasainya perlahan. Alia memandang Tejo yang berdiri di sudut ruangan, seperti menunggu keputusan besar itu diambil. Aku akan melakukannya. Tejo, aku akan mengorbankan diriku untuk menghentikan semua ini. Tejo menundukkan kepala, dan dengan suara pelan, ia berkata, kalian tidak punya pilihan lain, jika kalian ingin menghentikan ini semua. Malam itu, di tengah hutan yang sunyi, mereka melakukan ritual. Tejo memimpin, memanggil roh-roh penjaga yang telah lama terlupakan untuk membantu mereka. Rina berdiri di samping Alia, memegang tangan sahabatnya dengan erat. Sebelum ritual dimulai, Tejo mengingatkan mereka. Jika ini gagal, makhluk itu akan semakin kuat dan kalian berdua tidak akan selamat. Alia menatap Rina untuk terakhir kalinya. Terima kasih untuk semuanya, Rin. Rina hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata lagi. Makhluk itu, meskipun telah hampir terkubur, masih menggerogoti jiwa Alia,
dan satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan menghancurkan susuk itu selamanya. Ritual dimulai dengan upacara yang hikmat. Tejo membakar daun-daun yang telah dipersiapkan, dan dengan suara lantang, ia mengucapkan mantera-mantera kuno. Tiba-tiba, tubuh Alia bergetar hebat, matanya kembali berubah menjadi merah menyala, dan makhluk itu muncul, meronta-ronta dalam tubuh Alia. Makhluk itu mengerang keras, berusaha untuk lepas, tetapi Tejo semakin kencang membaca mantera. Alia menjerit, tubuhnya semakin lemah, dan akhirnya, dengan satu suara keras, tubuhnya terjatuh. Makhluk itu terlempar keluar dari tubuh Alia, berputar di udara, lalu menghilang dalam asap gelap yang segera lenyap. Alia terjatuh ke lantai, tubuhnya kaku. Rina merangkul sahabatnya, namun saat ia memeluknya, Alia sudah tidak bernyawa lagi. Makhluk itu telah berhasil dihancurkan, namun harga yang mereka bayar sangat mahal. Rina menatap tubuh sahabatnya dengan air mata yang tak henti-henti mengalir. Ia kehilangan Alia untuk selamanya, meskipun makhluk itu sudah pergi. Setelah ritual selesai, dunia sekitar mereka terasa sangat sunyi, seakan alam pun turut berduka atas kehilangan besar yang terjadi malam itu. Rina duduk di samping tubuh Alia yang terbaring tak bernyawa. Matanya kosong dan penuh kehampaan. Setiap napas yang ia ambil terasa begitu berat, seolah dunia ini mengisyaratkan betapa besar beban yang harus dipikulnya. Pagi datang dengan cahaya yang redup. Tejo hanya berdiri diam di luar rumah, memberikan ruang bagi Rina untuk merenungi semua yang telah terjadi. Namun, sesekali, ia memandang ke arah tubuh Alia yang telah ditutupi kain putih. Keheningan yang begitu pekat mulai mengusik ketenangan mereka. Rina merasa tubuhnya kaku, meskipun ia ingin bergerak, seakan kaki dan tangannya dipenuhi oleh rasa takut yang tak bisa ia singkirkan. Setiap bayangan tentang Alia kembali muncul dalam pikirannya, tetapi kali ini tidak ada lagi senyum hangat sahabatnya, tidak ada tawa ringan yang biasa mereka bagi bersama. Kenapa? Hanya itu yang bisa keluar dari bibir Rina. Suaranya pelan dan penuh keputusasaan. Kenapa harus Alia yang pergi? Tejo mendekat perlahan, memandang tubuh sahabat Rina dengan perasaan yang sama. Ini adalah takdir yang harus mereka jalani. Kadang, pengorbanan terbesar datang dari mereka yang memiliki hati yang paling murni. Rina menatap Tejo dengan tatapan kosong, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Alia sudah tidak ada lagi. Tetapi di tengah kedukaan itu, satu hal yang semakin membebaninya. Jejak makhluk itu belum sepenuhnya hilang. Hari-hari berlalu, tetapi kehidupan Rina seolah berhenti. Meskipun mereka telah mengusir makhluk yang selama ini menguasai tubuh Alia, ada sesuatu yang terus mengusik. Keanehan mulai terjadi lagi. Suatu malam, Rina yang terjaga di tempat tidurnya mendengar suara langkah kaki. Suara itu datang dari luar jendela. Namun saat ia memeriksanya, tidak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang berdesir pelan. Namun, semakin lama, suara itu semakin intens, dan malam berikutnya, Rina melihat bayangan Alia berdiri di hadapannya, menatapnya dengan mata kosong. "Alia?" Rina berbisik, suaranya bergetar. Bayangan itu kemudian menghilang dalam kegelapan. Rina terkejut. Tetapi ia mencoba untuk menenangkan dirinya. Itu mungkin hanya halusinasi, pikirnya. Tapi perasaan itu tidak bisa hilang begitu saja. Keanehan terus berlanjut. Di malam-malam berikutnya, Rina mulai merasa seperti dia terus dipantau oleh sesuatu. Suara langkah kaki, bisikan lembut, dan aroma khas tubuh Alia yang sering ia hirup, semua itu semakin nyata. Tetapi, yang lebih mengganggu adalah perasaan bahwa makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, ketika Rina sedang membersihkan rumah, ia menemukan sebuah kepingan perhiasan kecil di bawah tempat tidur Alia. Perhiasan itu terlihat sangat familiar. Sebuah rantai kecil dengan liontin berbentuk hati yang selama ini Alia kenakan. Namun, pada liontin itu, terdapat sebuah tanda yang aneh. Tanda itu terlihat seperti simbol kuno, yang tidak pernah dilihat Rina sebelumnya. Matanya terbelalak saat ia menyadari satu hal. Tanda itu adalah simbol yang biasa digunakan oleh para dukun. Rina mulai teringat dengan peringatan dari Tejo, yang sempat mengatakan bahwa makhluk itu tidak akan pergi begitu saja.
Jika ritual tidak dilakukan dengan benar, jejak makhluk itu akan tetap ada dalam tubuh Alia, bahkan setelah kematiannya. Makhluk yang tidak pernah pergi. Sadar akan bahaya yang mengintai, Rina kembali menemui Tejo dengan membawa liontin itu. Wajahnya penuh ketegangan. Tejo, aku merasa ada yang salah. Aku menemukan ini, dan ini adalah simbol yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Apakah itu berarti makhluk itu belum sepenuhnya pergi? Tejo memandang liontin itu dengan serius, dan wajahnya berubah tegang. Ini buruk, Rina. Ini berarti pengorbanan Alia belum cukup. Makhluk itu masih ada, dan jejaknya sudah tertinggal di dunia ini. Rina merasa tubuhnya kaku. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah Alia harus kembali untuk melanjutkan ritual yang belum selesai? Meskipun ia sudah tiada? Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Tanya Rina dengan suara yang hampir tak terdengar. Tejo menghela napas dalam-dalam, menatap liontin itu dengan tatapan yang penuh keraguan. Ritual yang sebenarnya belum dilakukan. Hanya ada satu cara untuk menghapus semua ini, dan itu adalah dengan memanggil kembali roh yang telah pergi. Rina menggenggam liontin itu dengan penuh keteguhan. Makhluk itu belum selesai, dan ia tidak akan membiarkan semuanya berakhir dengan begitu saja. Jika ada cara untuk mengakhiri teror ini, ia akan mencobanya, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan kenyataan yang lebih gelap. Tejo memandangnya dengan wajah khawatir, tetapi juga penuh pengertian. Jika kamu memutuskan ini, maka kamu harus siap menghadapi apapun yang terjadi setelahnya, Rina. Rina mengangguk pelan. Ia sudah tidak peduli lagi dengan rasa takut yang menguasai dirinya. Ia akan menyelesaikan semuanya, apapun yang terjadi. Dengan tekad yang bulat, Rina dan Tejo bersiap untuk melakukan ritual yang lebih besar, untuk mengakhiri semua ini, dan menghancurkan jejak makhluk yang masih mengancam mereka. Malam itu, langit Kalimantan tampak gelap dan berkabut. Rina dan Tejo duduk di ruang tamu rumah yang sunyi, dengan liontin kecil berbentuk hati tergeletak di atas meja kayu. Simbol kuno yang terpancar dari liontin itu seperti mengundang ketakutan yang tak terucapkan. Rina menggenggam liontin itu erat-erat, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di luar sana. Rina menatap Tejo dengan tatapan yang penuh keteguhan, meskipun di dalam hatinya bergejolak kekhawatiran yang tak terungkapkan. Kita harus menyelesaikan ini malam ini, ujarnya dengan suara berat. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Alia mungkin sudah pergi, tapi dia masih ada di sini, dan aku harus memastikan dia bisa pergi dengan damai. Tejo menatap Rina dengan perasaan yang campur aduk, antara ketakutan dan keprihatinan. Ia tahu betapa beratnya keputusan yang diambil Rina. Ritual ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Mereka tidak tahu sepenuhnya apa yang akan terjadi setelahnya, tetapi satu hal yang jelas, mereka harus menghadapi makhluk itu. Rina, ingat apa yang aku katakan. Jika kita salah langkah, akibatnya bisa sangat buruk, kata Tejo, suaranya rendah dan penuh kehati-hatian. Rina mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia berusaha keras menahan tangis. Ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua teror yang telah menguasai hidupnya, dan ia tidak akan mundur. Malam semakin larut, dan Rina serta Tejo menuju tempat yang paling gelap dan terpencil. Lahan terbuka di luar rumah yang telah digunakan untuk melakukan ritual pertama mereka. Tempat ini, yang dulu sempat terasa menenangkan, kini justru terasa seperti tempat pertemuan dengan kegelapan yang tak terhindarkan. Tejo mempersiapkan alat-alat ritual yang diperlukan, sambil sesekali menatap Rina dengan tatapan khawatir. Rina, dengan hati yang berdegup kencang, menatap ke dalam hutan yang sepi dan menyeramkan. Langit malam yang tertutup awan hitam, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang lemah, semakin memperburuk ketegangan yang mengikat mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara lembut, sebuah bisikan halus yang seolah datang dari segala arah. Alia? Tidak. Suara itu terdengar lebih asing, lebih dingin. Makhluk itu kembali hadir. Jangan takut, bisik Tejo. Meskipun ia sendiri merasakan ketegangan yang luar biasa. Fokus pada ritual ini, Rina. Jika kita berhasil, itu akan mengakhiri semuanya.
Rina mengangguk sekali lagi, meskipun hatinya mulai terasa berat. Apakah ini benar-benar yang harus mereka lakukan? Tetapi tidak ada jalan lain. Jika ia ingin menghentikan teror ini, ia harus melanjutkan ritual tersebut, meskipun ia merasa makhluk itu sedang mengintai mereka. Tejo memulai ritual dengan meletakkan beberapa benda yang telah disiapkan di tanah. Garam, daun-daun kering, dan beberapa benda mistis yang menurutnya dapat menetralkan energi jahat. Sementara itu, Rina duduk di tengah lingkaran yang telah dibuat, memegang liontin Alia dengan erat di tangannya. Dengan suara pelan, ia mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh Tejo, walau hati dan pikirannya dipenuhi keraguan. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin, seolah makhluk itu sedang mendekat. Tejo menatap Rina dengan intensitas yang penuh harap, sambil terus mengikuti irama ritual dengan tenang. Namun, semakin lama, suara bisikan itu semakin keras, semakin mendekat, dan Rina bisa merasakan energi negatif yang menyesakkan dada. Alia, datanglah dengan damai. Rina berbisik, memohon. Kami akan membiarkanmu pergi dengan tenang. Jangan tinggal di sini lagi. Rina merasa perasaan yang kuat mengalir melalui tubuhnya, seperti sesuatu yang besar dan gelap sedang berusaha menguasai pikirannya. Namun, ia bertahan, tidak membiarkan dirinya terhanyut dalam kegelapan itu. Saat Rina melanjutkan mantra, terjadi gangguan besar. Tanah di bawah mereka berguncang, dan dari dalam hutan terdengar suara langkah kaki yang berat. Makhluk itu mulai muncul. Rina merasa ketakutan yang luar biasa, tetapi ia tetap melanjutkan ritual dengan lebih keras. Tiba-tiba, bayangan besar dan hitam muncul di hadapan mereka. Makhluk itu, yang mengerikan dan mengancam, tampak seperti bayangan tubuh manusia yang cacat dan penuh darah. Rina merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat tebal, dan napasnya terasa sesak. "Tidak! Pergi!" teriak Rina, memfokuskan energi dari dalam dirinya. "Kami tidak akan membiarkanmu tetap di sini." Makhluk itu, dengan suara serak yang mengerikan, menjawab, "Kalian tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku sudah mengikat kalian. Kalian akan mati, satu persatu." Tejo melangkah maju, mengambil batu besar dari dekatnya, dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Makhluk itu menjerit keras, lalu menghilang seketika. Ketika bayangan itu menghilang, udara kembali tenang. Keheningan yang luar biasa memenuhi hutan, dan Rina merasa tubuhnya lemas. Ritual itu belum selesai, tetapi mereka berhasil membuat makhluk itu mundur untuk sementara. Namun, Rina tahu bahwa ini hanya awal dari sebuah pertarungan yang lebih besar. "Kita belum selesai," kata Tejo pelan. Napasnya tersengal. "Itu hanya awal, Rina. Makhluk itu belum pergi. Kita harus lebih kuat lagi." Rina menatap Tejo, menahan air matanya. Apakah mereka bisa mengalahkan makhluk itu? Apakah ada cara untuk mengusirnya selamanya? "Kita akan terus berjuang," jawab Rina dengan suara penuh tekad. "Aku akan melindungi semua orang yang masih aku cintai." Malam itu berakhir dengan rasa tidak pasti yang mendalam. Tetapi satu hal yang pasti, Rina tidak akan mundur. Ia akan berjuang hingga akhir untuk mengusir makhluk itu, apapun harga yang harus dibayar. Pagi hari menyambut mereka dengan cahaya yang redup. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya, dan meskipun matahari baru saja terbit, keheningan yang mencekam masih menggantung di langit Kalimantan. Rina merasa tubuhnya semakin lelah, namun tekadnya tetap kuat. Ia tahu bahwa makhluk itu belum pergi, dan ritual yang mereka lakukan semalam hanya mengusirnya untuk sementara. Tetapi saat itu juga, ia menyadari satu hal yang tak terucapkan. Mereka berada di ujung jalan, dan mereka harus menghadapi kenyataan pahit ini dengan berani. Tejo berdiri di sampingnya. Matanya yang lelah dan penuh kekhawatiran menatap Rina. Mereka berdua telah melalui begitu banyak, dan malam kemarin hanya memperlihatkan betapa besar ancaman yang mereka hadapi. Makhluk itu tidak akan berhenti, dan mereka tak punya banyak waktu. "Rina." Suara Tejo penuh penekanan. "Aku tidak tahu apakah ritual itu bisa bekerja. Tapi aku tahu, jika kita tidak melakukan langkah yang lebih besar, semuanya akan berakhir buruk." Rina menatap Tejo, mengerti maksudnya.
langkah lebih besar. Mereka harus melakukan sesuatu yang lebih kuat, lebih berisiko. Tetapi apakah mereka siap untuk itu? Kita tidak punya pilihan, Tejo, jawab Rina, matanya penuh tekad. Aku akan menghadapinya. Apapun yang terjadi, tidak ada lagi yang bisa kita takutkan. Kita harus mengakhiri ini. Tejo mengangguk, meskipun kekhawatirannya semakin mendalam. Rina telah berubah. Mata Rina kini penuh dengan keberanian yang tak terukur, meski di dalam dirinya bergelora rasa takut yang tak terucapkan. Malam kembali jatuh. Rina dan Tejo mempersiapkan diri untuk ritual terakhir. Ritual yang akan menentukan nasib mereka. Kali ini, mereka bukan hanya melibatkan benda-benda mistis, tetapi mereka juga harus membuka jalan yang lebih dalam, yang tidak hanya bergantung pada keahlian mereka, tetapi juga pada keberanian dan keyakinan mereka untuk menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar dunia ini. Tejo memandang Rina sekali lagi dengan tatapan penuh harapan, namun juga ketakutan. Mereka harus melakukan ini dengan benar, atau semuanya akan sia-sia. Rina, jika kita gagal, kita tidak akan gagal. Tejo, aku tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Rina melangkah maju, tidak mempedulikan rasa takut yang mulai merayap di dalam dirinya. Liontin Alia yang dulu sering ia pegang dengan rasa rindu kini menjadi simbol kekuatannya. Ini bukan lagi soal mencari jawaban. Ini adalah tentang mengakhiri teror yang telah mempengaruhi hidupnya. Di tempat yang sama seperti sebelumnya, Rina dan Tejo kembali mendirikan lingkaran dengan garam dan daun-daun kering. Kali ini, mereka juga menambahkan darah ayam, sebagai simbol pengorbanan dan untuk membuka jalan yang lebih dalam ke dunia lain. Rina duduk di tengah lingkaran, memegang liontin Alia dengan erat di tangan kanannya. Matanya tertutup rapat, memfokuskan diri pada mantra yang akan mereka baca. Tejo memulai ritual. Suara mantranya bergema di udara malam yang sunyi. Tangan Rina mulai bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap kuat. Makhluk itu masih ada. Rina merasakannya. Di setiap sudut hutan, di setiap helaan napas yang berat. Tiba-tiba, udara terasa semakin dingin. Rina mendengar bisikan halus yang semakin jelas. Seolah makhluk itu kini berbicara langsung di telinganya. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku sudah mengikat kalian semua. Kalian hanya akan menjadi bagian dari kekuasaan kami. Suara itu menggelegar, mengisi ruang hutan dengan ketakutan yang mendalam. Rina menggertakkan giginya, tetap fokus pada mantranya, meskipun makhluk itu mulai memunculkan bayangannya, lebih gelap dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tejo semakin keras membacakan mantra, mencoba mengalihkan perhatian makhluk itu, sementara Rina berdoa dalam hati, berharap kekuatan dalam dirinya dapat menahan makhluk itu dan mengakhiri semua teror yang sudah berlangsung begitu lama. Tiba-tiba, bayangan hitam yang besar muncul di depan mereka. Kali ini tidak bisa lagi dihindari. Makhluk itu tampak lebih nyata, lebih menakutkan. Wajahnya penuh dengan darah dan luka menganga. Rina merasa tubuhnya melemah, tetapi ia tetap menguatkan dirinya. Liontin itu mulai bersinar. Cahayanya semakin terang, seperti sebuah seruan terakhir untuk menuntaskan semua ini. Aku tidak akan mundur. Aku akan mengalahkanmu, teriak Rina dengan segenap kekuatannya. Suaranya menggema dalam kegelapan. Ritual itu mencapai puncaknya. Makhluk itu mengerang keras. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya yang terpancar dari liontin Alia. Perlahan, bayangannya menghilang, diterjang oleh cahaya yang semakin menyilaukan. Rina merasakan energi besar mengalir dalam dirinya, dan dengan satu teriakan kuat, ia mengakhiri ritual tersebut. Ketika bayangan itu akhirnya menghilang sepenuhnya, suasana hutan kembali sunyi. Tidak ada lagi bisikan halus. Tidak ada lagi udara dingin yang membekukan. Semua terasa normal. Tetapi Rina tahu bahwa ritual ini telah mengubah banyak hal. Tejo berdiri di sampingnya. Matanya penuh keheranan. Makhluk itu benar-benar menghilang. Kita berhasil, kata Tejo. Suaranya hampir tidak percaya. Kita benar-benar berhasil. Rina hanya terdiam, menghadap ke arah hutan yang telah kembali tenang. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Mereka baru saja mengakhiri satu bab,
Tapi perjalanan mereka akan terus berlanjut, dengan lebih banyak yang harus mereka hadapi, lebih banyak yang harus mereka pelajari. Pagi yang cerah menyelimuti desa, tetapi keheningan yang terasa justru menciptakan sebuah ketegangan yang semakin tebal. Rina dan Tejo berdiri di depan rumah mereka, mengamati desa yang seakan kembali normal setelah malam yang penuh ketegangan. Namun, meskipun dunia sekitar tampak tenang, di dalam hati mereka, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa kita benar-benar berhasil, Tejo? Tanya Rina, suaranya serak. Aku merasa, seakan ada sesuatu yang masih mengintai kita. Tejo menatap Rina dengan cemas. Meskipun mereka berhasil mengalahkan makhluk itu, ada sesuatu yang berbeda, seolah masih ada bayangan gelap yang mengintai mereka. Selama ini, mereka tidak tahu sepenuhnya siapa yang ada di balik semua ini. Apa tujuan makhluk itu? Mengapa mereka berdua dipilih? Semua itu masih menjadi teka-teki yang membebani pikiran mereka. Aku tidak tahu, Rina. Tapi ada satu hal yang aku yakini. Kita belum tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Jawab Tejo, suara berat dengan keraguan. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Rina mengangguk pelan. Rasa takut masih menggantung di udara. Meskipun mereka merasa telah menang, ketidakpastian masih menghantui. Beberapa hari berlalu, dan desa tampak kembali damai. Namun, saat mereka mulai mencoba melanjutkan hidup, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Rina menemukan sebuah buku tua di rumah mereka, tersembunyi di bawah lantai kayu. Buku itu tampak sangat kuno, sampulnya dipenuhi debu dan cendawan, seolah tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Ketika Rina membuka halaman pertama, ia menemukan tulisan yang sangat berbeda dari yang pernah ia baca sebelumnya. Di balik ritual ini, ada kekuatan yang jauh lebih besar. Siapa yang melakukannya, tidak hanya memanggil setan, tetapi juga membuka gerbang ke dunia yang lebih gelap. Semua yang terlibat akan menjadi penghuni dunia ini. Hati-hati dengan mereka yang memberikan susu. Mereka bukan hanya manusia biasa, tetapi pembuka jalan bagi yang lebih gelap. Rina tertegun membaca tulisan itu. Apa maksudnya? Siapa yang menulis ini? Dan mengapa ini berhubungan dengan susuk? Benda yang selama ini mereka duga hanya bagian dari cerita lama, tak lebih dari mitos? Tejo, kamu harus lihat ini, kata Rina, seraya memanggil Tejo yang sedang berada di luar. Tejo datang. Matanya yang sudah lelah dari minggu-minggu yang penuh tekanan kini terfokus pada buku itu. Ketika ia membaca bagian yang sama, ekspresinya berubah menjadi serius. Ini tentang ritual-ritual kuno yang pernah dilakukan oleh nenek moyang di sini, kata Tejo dengan suara terbata. Tapi jika benar apa yang tertulis di sini, kita belum sepenuhnya aman. Ritual yang kita lakukan mungkin hanya membuka segel dari sesuatu yang lebih besar. Rina menggenggam buku itu erat-erat. Apa yang mereka temukan ini adalah kunci dari semua yang telah terjadi. Susuk bukan sekadar simbol kecantikan atau kekuatan, melainkan alat untuk membuka gerbang yang lebih gelap, sesuatu yang tak dapat mereka bayangkan. Rina dan Tejo tidak bisa membiarkan buku ini hanya menjadi petunjuk tanpa tindakan. Mereka menyusun rencana untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Mereka harus menemukan siapa yang telah melakukan ritual ini, dan siapa yang mengirim makhluk itu. Dalam perjalanan mereka untuk mencari kebenaran, mereka menemui lebih banyak orang yang tahu tentang ritual kuno ini, tetapi mereka juga semakin mendekati bahaya yang lebih besar. Mereka memutuskan untuk menemui seorang dukun tua yang hidup di pinggiran desa, seseorang yang dikenal dapat melihat ke dalam dunia gaib. Bapak Haris, seorang pria berusia lanjut yang dulunya terkenal dengan kemampuan penyembuhannya, kini lebih banyak mengurung diri. Banyak yang menganggapnya gila, tetapi Rina dan Tejo percaya, dukun tua ini mungkin tahu sesuatu. Bapak Haris menyambut mereka dengan tatapan yang tajam. Tanpa banyak bicara, ia langsung melangkah ke ruang dalam rumahnya yang dipenuhi barang-barang aneh dan benda ritual. Kalian datang tepat waktu, ujar Bapak Haris, suaranya parau. Ada yang ingin kalian ketahui. Tapi kalian harus siap menghadapi kenyataan yang jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Rina dan Tejo saling memandang. Mereka tahu,
Apa yang akan mereka pelajari malam itu akan mengubah segala yang mereka pahami tentang dunia ini. Bapak Haris mulai menceritakan kisah yang sudah lama terlupakan. Ritual susuk bukan hanya bagian dari tradisi atau kepercayaan sesat, tetapi sesuatu yang lebih berbahaya. Orang-orang yang melakukan ritual ini sebenarnya berusaha memanggil kekuatan yang lebih tua, sesuatu yang dikenal dengan nama penguasa dunia gelap. Mereka berkomplot dengan kekuatan itu untuk memperoleh kekayaan, kecantikan, atau kekuasaan. Tetapi tak seorang pun yang tahu, makhluk yang mereka panggil tidak hanya memberikan apa yang diinginkan, tetapi juga mengambil lebih banyak lagi. Kalian telah membebaskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar roh jahat, kata Bapak Haris dengan suara tergetar. Yang kalian hadapi sekarang, bukan hanya makhluk yang kalian sebut sebagai hantu, tetapi sesuatu yang mengendalikan mereka. Dan mereka yang menggunakan susuk adalah pembuka jalan bagi kekuatan ini. Rina dan Tejo terdiam. Mereka baru saja menyadari bahwa perang mereka belum berakhir. Mereka hanya baru saja mengungkap sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar. Tugas mereka kini adalah mencari cara untuk menutup jalan yang telah mereka buka, sebelum dunia mereka hancur. Malam semakin larut. Namun langit masih tampak terang dengan kilatan awan gelap yang berarak cepat, seolah mendekat ke desa. Rina dan Tejo merasa seperti berada di ambang sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan. Mereka berdiri di depan rumah Bapak Haris, dalam kegelapan yang menambah ketegangan yang mereka rasakan. Meskipun mereka baru saja mendapat banyak informasi, mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Ini adalah titik di mana segalanya akan terungkap. Bapak Haris memimpin mereka ke sebuah ruang rahasia di rumahnya, tempat yang jarang diketahui oleh orang lain. Ruangan itu dipenuhi dengan lukisan-lukisan aneh, simbol-simbol yang tampak seperti tulisan kuno, dan berbagai macam benda ritual. Di tengah ruangan, ada sebuah meja batu besar yang dihiasi dengan tanda-tanda yang sangat mirip dengan yang mereka lihat di buku tua yang ditemukan Rina. Apa yang kami temukan di buku itu? Rina bertanya. Suaranya bergetar. Itu benar? Apakah itu satu-satunya cara untuk menutup gerbang ini? Bapak Haris menatap mereka dengan penuh penyesalan di matanya. Gerbang yang kalian buka tidak bisa ditutup dengan cara biasa, katanya. Kalian tidak tahu apa yang telah kalian lakukan. Kekuatan itu sudah terlepas, dan untuk menutupnya kembali, kalian harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Tejo menggenggam tangan Rina dengan erat. Merasa ketakutan namun juga keputusasaan yang mendalam. Mereka sudah melalui begitu banyak hal, kematian, teror, kehilangan, dan kini mereka dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit. Apakah mereka benar-benar siap mengorbankan sesuatu yang mereka cintai untuk menutup gerbang yang telah mereka buka? Apa yang harus kami lakukan? Tanya Tejo, matanya penuh dengan tekad, meski masih dihantui keraguan. Bapak Haris menarik napas panjang sebelum menjawab. Ada satu cara, tapi itu tidak akan mudah. Kalian harus menghadapi makhluk yang mengendalikan gerbang ini secara langsung. Kalian harus menyegel kembali kekuatan itu ke dalam tubuh seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan dunia ini. Hanya dengan pengorbanan yang dalam, gerbang ini akan tertutup. Rina dan Tejo saling berpandangan. Mereka tahu bahwa pengorbanan itu bukan hal yang ringan. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Bapak Haris, dunia ini akan terancam. Rina tak bisa tidur semalaman. Pikiran-pikiran gelap terus menghantui kepalanya. Mereka sudah kehilangan begitu banyak. Keluarga, teman, ketenangan, dan sekarang, mereka harus kehilangan lebih banyak lagi. Rina merasa cemas. Apakah mereka bisa bertahan melewati semuanya ini? Di tengah kebingungannya, ia merasa ada satu hal yang belum ia pahami sepenuhnya. Pengorbanan seperti apa yang dimaksud? Siapa yang harus mengorbankan dirinya? Saat pagi menjelang, Rina mendatangi Tejo dengan wajah serius. Tejo, ada sesuatu yang aku rasa harus kita lakukan, katanya pelan. Tejo menatap Rina, memahami kecemasan yang tercermin di wajahnya. Kita tidak punya pilihan lain, Rina. Jika ini satu-satunya cara, kita harus melakukannya, jawabnya. Mereka pun kembali menemui Bapak Haris untuk memulai rencana mereka, meskipun hati mereka penuh dengan rasa takut dan keraguan.
Bapak Haris memberi mereka petunjuk terakhir. Mereka harus pergi ke situs suci yang terletak di hutan lebat di luar desa, tempat di mana ritual-ritual kuno dilakukan oleh para nenek moyang mereka. Tempat itu sudah lama ditinggalkan, tetapi di sanalah gerbang itu terbuka. Rina dan Tejo memulai perjalanan mereka menuju hutan, dan semakin mereka melangkah, semakin mereka merasakan kehadiran makhluk yang mengawasi. Di dalam hutan yang sunyi, mereka tidak hanya merasa takut, tetapi juga merasakan sebuah kekuatan yang menekan, memaksakan mereka untuk bergerak lebih cepat. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tebing besar, tempat di mana sebuah patung kuno berdiri tegak. Di sekitar patung itu, terdapat simbol-simbol misterius yang memancarkan cahaya aneh. Ini adalah tempat di mana gerbang itu terbuka, dan disinilah mereka harus menutupnya. Bapak Haris mengatakan bahwa hanya dengan ritual tertentu yang mengharuskan pengorbanan jiwa, kekuatan itu akan terkunci kembali ke dalam dunia lain. Rina merasa seperti tercekik. Apakah ini artinya mereka harus memilih siapa yang akan mengorbankan diri? Saat mereka mulai melakukan persiapan, Tejo mulai merasakan gejala aneh di tubuhnya. Rasa panas menyebar di seluruh tubuhnya, dan matanya mulai berkilau dengan cahaya yang tidak biasa. Rina mulai curiga, dan tanpa sengaja, ia menemukan sebuah simbol kecil di tangan Tejo, yang sebelumnya tidak ia lihat. Itu adalah tanda dari ritual kuno, simbol yang biasanya digunakan oleh mereka yang terlibat dalam pengorbanan. Tejo, kamu sudah terlibat? Suara Rina serak, menahan air mata. Tejo menatapnya dengan pandangan penuh penyesalan. Aku sudah terpilih sejak lama. Rina, aku yang harus mengorbankan diriku. Ini bukan pilihan, ini takdir. Rina terjatuh, hancur. Tidak, Tejo, aku tidak bisa kehilangan kamu. Rina menangis sejadi-jadinya. Tejo mendekat dan memegang tangannya. Kita sudah berjuang bersama. Rina, jangan biarkan dunia ini hancur karena kita takut menghadapi takdir. Akhirnya, Tejo memutuskan untuk melakukan pengorbanannya, meskipun hatinya hancur. Ritual dimulai, dan kekuatan yang terkunci mulai mengalir di sekitar mereka, mengguncang tanah, memunculkan makhluk-makhluk yang berusaha mencegah mereka. Rina berlutut, berdoa agar Tejo selamat, namun pengorbanannya sudah terlambat. Sebelum ia bisa menghentikan semuanya, gerbang itu menutup, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Tejo menghilang, tubuhnya hancur menjadi debu, meninggalkan Rina dalam kesendirian yang mendalam. Pagi yang suram menyelimuti desa setelah ritual mengerikan yang baru saja terjadi. Rina terbangun di tempat yang sama, di bawah pohon besar tempat mereka terakhir kali berdiri bersama Tejo. Namun, Tejo tidak ada di sana. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya terasa lemah, dan matanya terasa kosong, seolah kehilangan sesuatu yang sangat penting, lebih dari sekadar cinta atau harapan. Pagi itu, dia teringat akan keputusan terakhir Tejo, pengorbanan yang dilakukan dengan penuh keberanian, dan semua yang telah mereka alami bersama. Namun, kenyataan yang menyakitkan kembali menghantui pikirannya. Tejo sudah tiada, dan dunia masih terancam oleh kegelapan yang mereka coba tutup dengan ritual yang telah dilaksanakan. Apakah itu benar-benar berhasil? Saat Rina berdiri dengan lemas, sebuah bayangan gelap melintas di depannya. Ia menoleh cepat, memperhatikan langit yang tiba-tiba menghitam. Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah kehadiran yang mengganggu, seakan segala upaya mereka sia-sia. Rina berjalan gontai menuju desa, mencoba meyakinkan dirinya bahwa dunia kembali tenang. Namun, sesampainya di depan rumah Bapak Haris, dia mendapati bahwa sesuatu telah berubah. Bapak Haris tidak ada di rumah, dan pintu rumahnya terbuka lebar. Di dalam, terdapat suasana sepi yang mencekam, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua benda dalam rumah itu berantakan, seperti habis diterjang sesuatu yang sangat kuat. Bapak Haris. Rina memanggil dengan cemas, namun tak ada jawaban. Ia berjalan ke dalam rumah, dan di tengah ruangan ada sebuah peta kuno yang tergeletak di atas meja, terbakar sebagian, namun tulisan-tulisan pada peta itu masih terbaca. Ketika Rina mencoba mendekati peta itu, tiba-tiba, suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah.
Suara seperti bisikan seram, dan dari sudut mata Rina, ia melihat sesuatu yang bergerak di balik bayangan, seolah ada makhluk tak terlihat mengawasi. "Jangan sentuh itu, Rina." Suara Bapak Haris tiba-tiba terdengar, namun dari arah yang tak jelas. Rina terkejut dan berlari keluar, namun sebelum dia bisa keluar sepenuhnya, seseorang muncul dari balik bayangan. "Tejo." "Tidak, itu bukan Tejo." Itu adalah makhluk yang menyerupai Tejo, dengan mata yang kosong, berkilau aneh, dan tubuh yang hampir tak tampak manusia. Wajahnya hancur dan rusak, hanya menyisakan sedikit wajah asli yang mengingatkan Rina pada kenangan indah mereka bersama. "Rina." Suara Tejo terdengar lembut, namun juga penuh dengan kegelapan. "Aku tidak bisa pergi. Kegelapan ini telah mengikutiku." Rina mundur, menahan tangisnya. "Tejo, kamu bukan dia," katanya dengan suara terbata-bata. Kamu harus pergi." Namun, makhluk itu hanya tersenyum. "Kegelapan ini bukan hanya milikmu, Rina. Ini sudah menjadi milikku. Aku sudah terikat dengan kekuatan ini." Rina terhuyung mundur, dalam kebingungannya. Namun sesuatu dalam dirinya berteriak, "Ini bukan Tejo, meski tampaknya dia sama." Kekuatan itu, kekuatan yang mereka coba tutup dengan pengorbanan, terus mengalir, mengubah makhluk yang mereka cintai menjadi alat kekuatan yang lebih besar. "Kamu tidak bisa menutup gerbang itu, Rina. Tidak selamanya." Makhluk itu mendekat. Suara Tejo yang benar-benar tak lagi manusia. "Aku sudah terjatuh ke dalamnya. Dan jika kamu ingin menyelamatkan dunia, kamu harus melawan aku, membunuh aku untuk selamanya." "Tidak, tidak bisa." Rina berteriak, menahan air matanya. "Aku tidak bisa melakukannya, Tejo. Aku tidak bisa." Namun makhluk itu semakin mendekat, dan kegelapan yang ada dalam dirinya mulai merasuki tubuh Rina, mencoba memaksanya untuk melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan, membunuh orang yang ia cintai. Kegelapan itu terus mengendalikan, membuatnya ragu, takut, dan bingung. Rina merasa seperti kehilangan kendali. Pikirannya dipenuhi suara-suara yang saling bertentangan. Satu bagian dari dirinya ingin melarikan diri, namun sisi lainnya merasa terikat pada pengorbanan yang telah Tejo lakukan. Di dalam jiwanya, kemarahan dan kekecewaan bergemuruh, namun rasa cinta dan kasih sayang lebih kuat. Saat Rina hampir menyerah, tiba-tiba panggilan Tejo yang asli terdengar dalam benaknya. Sangat lembut, sangat penuh pengertian. "Rina, selamatkan dirimu. Jangan biarkan kegelapan ini menguasai kamu. Aku masih ada di dalam dirimu." Rina terdiam, menyadari bahwa makhluk ini hanya bayangan dari kegelapan yang telah menguasai Tejo, namun di dalam hati Tejo yang sebenarnya, masih ada kekuatan cinta yang bisa mengalahkan segalanya. Dengan kekuatan yang tersisa, Rina melawan kegelapan dengan cara yang tak terduga. Dia mulai menyebut nama Tejo dengan penuh cinta dan kekuatan. "Tejo, aku mencintaimu. Aku tidak akan membiarkan kegelapan ini menang," teriaknya dengan keras. Dalam sekejap, makhluk itu mulai meleleh, tubuhnya hancur, dan suara Tejo yang asli terdengar satu kali lagi, sebelum semuanya menghilang dalam cahaya. Rina terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar, tapi ada sedikit kelegaan yang mulai muncul. Tejo telah bebas, meskipun dengan harga yang mahal. Kegelapan yang menguasai mereka berdua akhirnya terusir, namun tidak tanpa meninggalkan bekas. Dengan air mata yang mengalir, Rina berdiri dan menatap langit. Dunia mungkin telah diselamatkan, namun ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Kegelapan selalu kembali, dan kehilangan yang dialami takkan pernah bisa terhapus. Namun, ada satu hal yang Rina pegang, cinta tidak akan pernah mati. Kegelisahan yang tak terkatakan menyelimuti hati Rina setelah pertempuran terakhir melawan kegelapan yang telah merenggut Tejo. Meski makhluk itu telah lenyap, dan sepertinya dunia kembali aman, perasaan hampa tak bisa ditinggalkan begitu saja. Ada sesuatu yang hilang, dan Rina merasa seperti diri ini telah tercabik-cabik, terperangkap antara cinta dan kehilangan. Pagi itu, desa kembali sunyi. Hanya suara angin yang terdengar menerpa dedaunan,
membawa aroma tanah basah yang menyegarkan, seolah dunia mencoba menghapus jejak dari segala penderitaan yang telah dilalui. Namun, Rina tahu bahwa segala sesuatu takkan pernah sama lagi. Rina duduk di bawah pohon besar tempat mereka terakhir kali berdiri bersama Tejo, berusaha menenangkan pikiran. Namun, keheningan itu terpecah oleh suara langkah kaki yang mendekat. Minah, sahabatnya, berdiri di depannya dengan wajah cemas. "Rina, ada yang harus kita bicarakan," kata Minah dengan nada serius. "Kau merasa baik-baik saja?" Rina mengangguk pelan, meskipun hatinya tahu itu tidak sepenuhnya benar. "Aku baik-baik saja. Aku hanya masih mencoba memahami semua ini." "Aku tahu." Minah menarik napas panjang. "Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui. Mungkin kau belum sepenuhnya sadar. Tapi ada yang tidak beres dengan desa ini setelah ritual itu." Rina menatap Minah. Matanya mulai menyipit, merasa ada sesuatu yang mengganggu. "Apa maksudmu? Bukankah Tejo sudah bebas? Kegelapan itu sudah pergi." Minah menggelengkan kepala. Kegelapan itu mungkin sudah pergi. Tapi ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap dari yang kita bayangkan. Rina semakin bingung. "Apa maksudmu, Minah? Apa yang tertinggal?" Minah memandang sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka, kemudian berbicara dengan suara yang hampir berbisik. "Ada jejak yang tertinggal, Rina. Jejak yang tak bisa dihapus dengan ritual atau pengorbanan. Ada sebuah segel yang seharusnya ditutup. Namun karena tindakan yang terburu-buru, segel itu justru terbuka. Sesuatu yang terlalu kuat untuk dikendalikan." Rina merasa tubuhnya lemas, seolah sebuah beban berat baru telah jatuh ke pundaknya. "Kegelapan apa, Minah?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. "Apa yang kau maksud dengan segel?" Minah menatap jauh ke depan, seperti mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan hal yang sulit dimengerti. "Kegelapan itu lebih dari sekedar iblis atau makhluk jahat, Rina. Itu adalah energi purba, yang ada jauh sebelum manusia ada. Ritual yang kita lakukan hanya menyentuh permukaan. Kita hanya menyegel sebagian dari kekuatan itu, tapi tidak sepenuhnya." Rina menggigit bibir, hatinya berdegup kencang. Jika itu benar, maka kita belum menang. Kita masih terperangkap dalam permainan ini. "Kita harus menemukan cara untuk menutupnya selamanya," kata Minah tegas. "Tapi kita membutuhkan lebih banyak pengetahuan, lebih banyak kekuatan." Rina menatap sahabatnya dengan penuh kecemasan. "Apa yang harus kita lakukan?" Minah menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, tapi ada satu tempat yang mungkin bisa memberi kita jawaban." Minah berhenti sejenak, menatap Rina dengan serius. "Itu adalah rumah dukun tua yang ada di pinggir desa, yang sering orang-orang bicarakan. Mereka bilang dia bisa mengakses kekuatan yang kita butuhkan. Tapi hati-hati, Rina. Tidak semua yang bisa diajarkan itu baik untuk kita." Rina merasa tak punya pilihan. Jika kegelapan itu benar-benar belum pergi, dan ancaman itu masih ada, maka ia harus melakukan apapun untuk menghentikannya. Meskipun jalan yang akan mereka ambil penuh dengan bahaya dan ketidakpastian, Rina tidak bisa membiarkan semuanya sia-sia. Tejo sudah berkorban, dan dia berjanji untuk melindungi dunia yang mereka cintai. "Kita akan pergi ke sana," kata Rina dengan penuh tekad, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. "Kita harus menghentikan semua ini, Minah." Perjalanan menuju rumah dukun tua itu terasa sangat panjang dan penuh ketegangan. Rina dan Minah melewati jalan yang sepi, hutan lebat yang terasa semakin mencekam dengan setiap langkah mereka. Suasana semakin gelap, dan meskipun hari baru saja berganti, kegelapan itu terasa seperti mengejar mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah dukun tua, suasana di sana benar-benar menyeramkan. Rumah itu tampak sangat tua, hampir runtuh, dengan tanaman liar yang merambat di setiap sudutnya. Namun, Rina tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil. "Ini dia," Minah berkata dengan suara serak, menatap rumah itu dengan rasa khawatir. "Apakah kamu siap?"
Rina menatap pintu rumah yang terbuka perlahan, dan dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah maju. Kegelapan ini harus berakhir. Suara pintu rumah dukun tua itu bergema, seperti menandakan awal dari sesuatu yang tak bisa lagi dihindari. Rina dan Minah melangkah masuk, meskipun ada ketakutan yang menggigit hati mereka. Udara di dalam rumah itu tebal dengan energi yang tidak bisa dijelaskan, seolah setiap sudutnya dipenuhi dengan kemisteriusan yang mendalam. Bau jamu dan dupa memenuhi udara, memberikan kesan yang mengganggu namun menenangkan dalam waktu bersamaan. Di sudut ruangan, seorang wanita tua duduk dengan wajah yang tampak pudar oleh usia, namun matanya penuh dengan kebijaksanaan dan sesuatu yang lebih gelap. Wanita itu mengenakan pakaian hitam yang lusuh dan memandang mereka dengan tajam. "Kalian datang juga, akhirnya." Suara wanita itu terdengar seperti bisikan yang dalam, namun penuh kekuatan. "Aku tahu kalian akan datang." Kegelapan itu tidak pernah benar-benar pergi. Bahkan, itu hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Rina mengerutkan kening. Hatinya mulai diliputi rasa gelisah yang semakin kuat. "Kami datang untuk mencari cara menutupnya selamanya," jawabnya. Suaranya penuh tekad meskipun perasaan takut mulai merayapi. Wanita tua itu tertawa pelan, seolah tahu lebih banyak dari yang bisa mereka bayangkan. "Menutupnya selamanya. Apakah kalian yakin ingin tahu apa yang sebenarnya kalian cari?" Wanita tua itu menggerakkan tangannya, memanggil mereka untuk mendekat. Rina dan Minah mengikuti dengan hati yang berdebar. Di meja dekatnya, ada sebuah bejana batu besar dengan pola rumit yang terukir di sekelilingnya. Di dalamnya ada cairan hitam pekat yang tampaknya berkilauan dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan. "Ini adalah sumber dari segala kegelapan yang kalian rasakan," kata wanita itu dengan suara berbisik. "Segel yang kalian buat hanyalah separuh dari cara untuk menutupnya. Yang lainnya harus dilakukannya dengan pengorbanan yang lebih besar." Minah menatap wanita itu dengan cemas. "Pengorbanan apa yang kau maksud?" Wanita tua itu tersenyum lemah, namun senyumnya sangat mengerikan. "Sebuah pengorbanan yang bisa mengakhiri semuanya. Tapi hanya ada satu cara untuk memastikan kegelapan itu pergi, dan itu harus datang dari dalam diri kalian. Hanya dengan darah dan nyawa yang rela dibayar, kegelapan ini akan benar-benar lenyap." Rina merasa seluruh tubuhnya terhentak. Tubuhnya seolah dibekukan oleh kata-kata wanita itu. "Jadi, kau ingin kami mengorbankan sesuatu atau seseorang untuk menutupnya?" tanyanya dengan suara penuh keraguan. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. "Kalian sudah terlalu jauh untuk mundur, Rina. Pilihan ada di tangan kalian. Aku hanya bisa menunjukkan jalan. Tapi perjalanan itu adalah milik kalian untuk dilalui. Kegelapan tidak akan menunggu." Rina menatap ke dalam bejana batu. Hatinya semakin kacau. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri? Tejo sudah mengorbankan hidupnya, dan kini mereka harus memilih untuk terus bertarung atau menyerah. Minah merasakan keraguan yang sama. Mereka berdua tahu bahwa kegelapan ini tidak akan pernah benar-benar lenyap jika mereka tidak menyelesaikannya dengan tuntas. Namun, pengorbanan yang diminta begitu besar, terlalu besar untuk mereka hadapi. Rina menoleh pada Minah. "Apa kita harus melakukannya? Apakah kita benar-benar bisa mengakhiri ini?" Minah menggigit bibirnya, terlihat sangat bimbang, tetapi akhirnya, dengan satu tarikan napas yang panjang, ia berkata, "Kita tidak punya pilihan. Kita harus melakukannya. Rina, untuk kita, untuk desa ini, dan untuk Tejo." Rina mengangguk pelan. "Kita akan melakukannya bersama-sama." Dengan keputusan yang bulat, wanita tua itu mulai memimpin mereka melalui ritual yang rumit. Tangan wanita itu bergerak cepat, menggambar simbol-simbol di atas lantai dengan tanah hitam, sambil mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh Rina atau Minah. Mereka diminta untuk berdiri di sisi bejana, masing-masing dengan telapak tangan terbuka di atas permukaan cairan hitam itu. Seketika, cairan itu mulai berdenyut, seperti jantung yang hidup, bergetar di bawah mereka. Ketika darah mengalir, kegelapan akan terlepas, kata wanita itu dalam bahasa yang terdengar asing, tapi penuh dengan kekuatan. "Bersiaplah."
Rina menggigit bibirnya, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Tubuhnya gemetar oleh ketakutan. Namun ia tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia mengangkat tangannya, mengarahkannya ke dalam bejana, dan merasakan kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, cairan hitam itu mulai mengeluarkan suara. Suara yang menyerupai teriakan, seperti suara jiwa yang terperangkap. Segala sesuatu di sekitar mereka mulai berputar, dan kegelapan itu bangkit kembali. Tapi kali ini lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Wanita tua itu mengangkat kedua tangannya, seolah mengendalikan energi yang semakin kuat. "Kalian harus memilih sekarang," teriaknya. "Jika kalian tidak siap, kegelapan ini akan kembali dan merusak segalanya." Rina dan Minah merasa tubuh mereka terhimpit oleh kekuatan yang sangat besar. Namun mereka tahu bahwa inilah saatnya. Mereka harus bertahan, atau semuanya akan hilang. Kegelapan semakin membenamkan seluruh ruangan, mencekam seolah menelan setiap hembusan napas mereka. Rina dan Minah berdiri di tengah ruang yang berputar. Tubuh mereka terikat dalam ritual yang semakin mendalam. Cairan hitam dalam bejana itu bergetar hebat, seolah menanggapi niat mereka untuk menutup pintu menuju dunia lain yang penuh dengan teror. Wanita tua itu, yang sebelumnya tampak seperti penguasa dari segala ritual, melihat ke arah mereka dengan tatapan yang penuh dengan kebijaksanaan dan ancaman. "Ini adalah titik terakhir," katanya dengan suara yang bergema. "Jika kalian gagal, kegelapan akan merusak lebih banyak jiwa. Jika berhasil, hanya satu jiwa yang harus dibayar, dan yang lainnya akan selamat." Rina menggenggam tangan Minah dengan erat, merasakan ketegangan yang mengalir melalui tubuh mereka. Kekuatan yang tak terlihat namun terasa itu semakin kuat, dan dalam sesaat, mereka tahu bahwa mereka berada pada ujung dari jurang yang sangat dalam. "Kita sudah hampir sampai," kata Rina dengan suara yang penuh harapan, meski ada kegelisahan yang tak bisa dibendung. Cairan hitam itu bergeser ke atas dan mulai bercahaya, dan seketika itu juga suara-suara menjerit keluar dari kedalaman. "Apa yang kalian inginkan?" Suara itu berbicara dalam bisikan gelap, seperti menguji tekad mereka. "Apakah kalian siap menyerahkan segalanya?" Minah merasakan tubuhnya semakin lemas, tetapi ia menggigit bibirnya untuk menahan rasa takut. "Kami ingin mengakhiri ini," jawabnya dengan suara penuh keyakinan. "Kami ingin desa ini aman. Kami akan mengorbankan apapun yang diperlukan, asal kegelapan ini pergi." Tiba-tiba, suara-suara itu semakin keras, menggema di seluruh ruangan, seolah berbicara dari berbagai arah. "Satu jiwa harus hilang. Itu adalah harga yang harus dibayar." Wanita tua itu mengangkat tangannya, dan seketika, sebuah cahaya gelap menyelimuti seluruh ruang. Semua yang ada di sekitar mereka seakan hilang dalam keheningan yang mengerikan. Cairan hitam itu mengalir naik ke udara, melingkar dan berputar seolah membentuk pusaran yang menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Rina dan Minah merasakan tubuh mereka terangkat, seolah dunia ini tidak lagi mematuhi hukum-hukum yang biasa mereka kenal. Rina merasakan sebuah kekuatan yang menembus tubuhnya, sebuah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia alami. Wanita tua itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya memandangi mereka dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Tiba-tiba, Rina merasakan sebuah dorongan kuat dalam dirinya, seolah tubuhnya sudah tidak bisa menahan beban yang semakin besar. "Ini adalah akhir," pikirnya, sebelum sebuah suara dalam dirinya menggema, memaksa dirinya untuk melakukan hal yang sangat besar. Dengan satu tarikan napas, Rina merasakan kekuatan itu mengalir keluar dari tubuhnya, memunculkan sebuah pengorbanan yang ia tak pernah bayangkan. Ia menutup matanya, dan dengan itu, ia mengorbankan dirinya sendiri untuk menghentikan kegelapan yang selama ini merongrong kehidupannya dan orang-orang yang ia cintai. Ketika cahaya itu menghilang, kegelapan pun mulai sirna. Semua yang ada di sekitar mereka terasa tenang, seolah dunia yang penuh dengan teror dan ketakutan itu perlahan menghilang. Rina terjatuh ke tanah, tubuhnya lemah, namun ada kedamaian yang mengalir di dalam dirinya. Minah berdiri di sampingnya, terduduk lemas, air mata mengalir di pipinya. "Rina," ia berbisik, penuh dengan rasa terima kasih dan kesedihan. "Kau melakukannya."
Wanita tua itu hanya menatap mereka berdua dengan tatapan kosong, seolah menyadari bahwa ritual itu telah selesai. Kegelapan itu pergi, katanya dengan suara rendah. Namun tidak ada perasaan kemenangan dalam suaranya. Namun harga yang dibayar sangat besar. Kalian akan selalu ingat malam ini. Kehidupan kalian tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, semua yang gelap dan mengerikan yang pernah mengancam desa itu hilang. Kegelapan yang menelan banyak jiwa telah pergi, meskipun ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Desa itu kembali tenang, dan orang-orang mulai merasakan kedamaian yang lama hilang. Namun, Rina dan Minah tahu bahwa kehidupan mereka tak akan pernah sama lagi. Kita harus pergi, Minah, kata Rina dengan suara pelan, meskipun tubuhnya masih lemah. Kita harus melanjutkan hidup, meskipun apa yang telah terjadi akan selalu membayangi kita. Minah mengangguk, menghapus air matanya, dan mereka berjalan keluar dari rumah dukun itu, meninggalkan dunia gelap di belakang mereka. Langit malam begitu terang, bintang-bintang bersinar lebih jelas dari sebelumnya, seolah memberi mereka sedikit harapan untuk melanjutkan perjalanan hidup. Kadang, untuk menemukan kedamaian, kita harus kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Tapi, hanya dengan itu, kita bisa benar-benar bebas. Setelah pengorbanan besar yang dilakukan oleh Rina, suasana di desa itu perlahan berubah. Seperti badai yang berlalu, kegelapan yang semula mengancam kini telah menghilang. Semua yang merasa terjebak dalam teror itu kini merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Desa yang dulunya diliputi ketakutan, kini mulai bangkit kembali. Rina masih terkulai lemas di tanah, namun tidak ada lagi rasa takut yang menggerogoti hatinya. Minah di sampingnya, menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih dan kebahagiaan. Rina, kau berhasil. Kau telah menyelamatkan kita semua. Rina membuka matanya perlahan, mencoba bangkit meskipun tubuhnya masih terasa lelah. Kita berhasil, Minah. Kita bebas, kata Rina dengan suara penuh harapan. Wanita tua yang telah memandu ritual itu berdiri di belakang mereka, mengangguk dengan senyum tipis yang terbentuk di bibirnya. Kegelapan telah pergi, dan kalian telah menunaikan takdirmu. Tapi ingatlah, meskipun kegelapan itu hilang, hidup kalian akan terus berlanjut, dan perjalanan kalian belum berakhir. Keajaiban yang muncul. Setelah ritual itu selesai, sinar bulan yang semula tampak redup kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya lembut itu melingkupi tubuh mereka, seolah memberi mereka sebuah energi baru, sesuatu yang penuh dengan kehidupan dan harapan. Minah meraih tangan Rina, menggenggamnya dengan erat. Ayo, kita mulai kehidupan baru. Kita telah melewati begitu banyak, dan aku yakin kita akan baik-baik saja. Rina tersenyum lemah namun penuh keyakinan. Kita harus melanjutkan hidup. Minah, kita tidak boleh terhenti di sini. Dengan bantuan Minah, Rina berdiri perlahan, merasakan kehangatan dari dunia yang baru ini. Mereka keluar dari rumah dukun itu, dan saat mereka melangkah keluar, mereka melihat langit yang penuh dengan bintang, sebuah pemandangan yang sebelumnya sulit mereka nikmati karena kegelapan yang menghantui mereka. Kehidupan baru, Rina berbisik. Dimulai dari sini. Beberapa hari setelah kejadian itu, desa yang dahulu penuh dengan ketakutan kini mulai terasa lebih hidup. Warga yang dulu cemas dan takut kini berani keluar rumah, berbicara satu sama lain dengan riang. Bahkan mereka membangun kembali bagian-bagian desa yang rusak akibat ritual gelap yang terjadi selama ini. Rina dan Minah kembali ke rumah mereka, yang kini terasa jauh lebih tenang. Mereka merasa seperti orang yang baru lahir kembali, tidak hanya karena mereka bebas dari teror, tetapi juga karena mereka bisa merasakan rasa syukur yang mendalam. Mereka mengingat perjuangan mereka dan bagaimana kegelapan itu hampir menelan segalanya. Di hari yang cerah itu, Rina dan Minah duduk di halaman rumah mereka, menikmati udara segar yang membelai kulit mereka. Apakah kau merasa sudah bebas? Minah bertanya, tersenyum penuh kebahagiaan. Rina memandang langit biru yang begitu cerah. Aku merasa kita sudah mendapat kesempatan kedua. Tidak ada yang lebih indah dari kebebasan ini. Rina dan Minah akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa sementara untuk menjelajahi dunia luar.
Mereka tahu bahwa mereka telah melalui perjalanan yang panjang, dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun, kini mereka tahu apa arti dari kebebasan sejati, dari teror yang mereka alami hingga pengorbanan besar yang telah mereka lakukan. Dengan langkah mantap, mereka berdua memulai perjalanan baru, bukan hanya untuk mencari tempat baru, tetapi juga untuk membangun kehidupan baru yang penuh harapan, jauh dari masa lalu yang kelam. Tahun berlalu, dan kehidupan di desa kembali normal. Desa yang semula diliputi kegelapan kini menjadi tempat yang penuh dengan harapan. Warga mulai membangun kembali apa yang telah hilang, dengan semangat yang lebih kuat dan rasa kebersamaan yang lebih erat. Rina dan Minah terus berjalan berdua, menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Mereka mengingat kembali hari-hari mereka yang penuh dengan kegelapan dan teror, namun mereka tidak lagi takut. Mereka tahu bahwa kehidupan adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh, dan mereka telah belajar banyak dari pengalaman itu. Kini, mereka tidak hanya merasa bebas, tetapi juga siap untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan keberanian. Cerita ini berakhir dengan sebuah kebebasan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Rina dan Minah kini hidup bahagia, berkat keberanian mereka menghadapi kegelapan dan memilih untuk melanjutkan hidup, meskipun tantangan dan trauma yang mereka hadapi. Mereka tahu bahwa setiap akhir yang bahagia dimulai dari sebuah perjalanan yang sulit, dan perjalanan mereka baru saja dimulai.